Umat beriman yang dikasihi Tuhan, sebelum merayakan perayaan Ekaristi, mari kita berdoa doa sebelum misa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia selama. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Doa sembah sujud. Kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, di sini dan di semua gerejamu yang ada di seluruh dunia, dan kami memuji Engkau sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu yang suci. Bangkit bersama Kristus, marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan penuh sukacita kami memuji-Mu. Engkau telah membangkitkan Putra-Mu Yesus Kristus dari alam maut. Dengan demikian, Ia membuka fajar harapan baru bagi gereja-Mu. Dengan rendah hati kami mohon, jadikanlah kami ciptaan baru, sehingga bersama Yesus yang telah bangkit, kami menjadi manusia baru, penuh iman, harap, dan kasih. Kami bersujud dan menyembah-Mu ya Allah dalam roh dan kebenaran. Semoga kami tak pernah dipisahkan dari penyelenggaraan-Mu, sebab hanya Engkaulah Bapa kami yang berkuasa bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. La
cari wajah-Mu cari ya Tuhan. Janganlah memalingkan Engkau daripada kami. Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama kami. Selamat pagi, selamat bertemu dalam perayaan Kristus Kudus hari Minggu Paskah yang kedua. Para saudara terkasih, firman Tuhan melalui bacaan suci pada hari ini mengajak kita sekalian untuk selalu percaya terus berdoa dalam menjalani masa penuh refleksi dalam kehidupan kita di masa Paskah ini. Tuhan Yesus melalui bacaan Injil memperlihatkan proses transfigurasi di mana ia berubah rupa, tidak nampak seperti biasa. Semua dapat kita rasakan, kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Apabila kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan, relasi yang mendalam melalui doa kita masing-masing. Serta Tuhan mengingatkan kita sekalian bahwa setiap proses pertemuan hidup kita, setiap perjalanan hidup yang kita alami, entah suka maupun duka, Tuhan harusnya menjadi titik terakhir di mana kita menyerahkan semuanya. Oleh karena itu, para saudara terkasih, agar layak dan pantas di hadapan Tuhan, maka marilah kita mengawali perayaan Ekaristi Kudus ini. Kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala salah dan dosa yang telah kita perbuat, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Doa tobat. Tuhan yang Maha Rahim, Kau hukum, terutama sebagai telah mungkin Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik dan berfungsi akan segala sesuatu, berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berdosa orang yang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang benar. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih,
bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami masuk menjadi umat-Mu, bukan karena jasa kami, melainkan melulu karena kebaikan-Mu. Semoga lewat sabda-Mu hari ini, kami semakin menyadari betapa bahagianya masuk himpunan umat-Mu dan tinggal bersama Yesus Kristus Putra. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bacaan dari Kitab Kejadian. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala bangsa di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan,
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua ini telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan kita, Juru Selamat kita. Dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih,
Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun, sebab Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Para saudara terkasih, pada malam Natal tahun 1886, Teresia dari Lisieux mengalami perubahan batin yang sunyi tetapi dalam dan juga sangat-sangat radikal. Tapi berbeda dengan apa yang disahkan dalam bacaan yang baru saja didengarkan. Tidak ada cahaya yang menyilaukan seperti kabut. Tidak ada suara dari langit. Namun perubahan itu datang dari dalam dirinya. Sesuatu berubah perlahan-lahan. Ia memilih untuk tidak lagi hidup dikuasai perasaan dan keraguan, melainkan hidup dalam kepercayaan total kepada Tuhan. Itulah pengungkapannya, sebuah transfigurasi batin. Ia tidak melihat kemuliaan secara lahiriah, tetapi ia mendengarkan suara kasih di dalam jiwanya, dan itu cukup untuk mengubah seluruh hidupnya. Para saudara terkasih, bacaan pertama pada hari ini, Kejadian 12:1-4a, menghadirkan sosok Abraham yang dipanggil keluar dari tanah kelahirannya. Panggilan ini tidak disertai penjelasan rinci. Dan misalnya Abraham disuruh di sini. Allah berfirman kepada Abraham. Tuhan hanya berkata, "Pergilah." Abraham tidak tahu ujung perjalanan itu, tetapi ia percaya pada pribadi yang memanggil. Di sini iman dimulai dengan langkah. Abraham meninggalkan yang pasti demi janji yang belum terlihat. Seperti Teresia yang meninggalkan kenyamanan egonya, Abraham meninggalkan tanah yang sudah menjanjikan, tetapi ia berani untuk meninggalkan itu. Para saudara terkasih, iman selalu menuntut keberanian untuk keluar dari ego, dari tabor keimanan kita masing-masing. Hal ini kemudian ditegaskan kembali
Dalam bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada Timotius, Paulus mengingatkan bahwa kita diselamatkan dan dipanggil bukan karena perbuatan kita, melainkan karena kasih karunia Allah. Bukan semata-mata karena hidup saya baik, bukan semata-mata karena saya tulus, suci, dan sebagainya. Karena saudara terkasih, semata-mata karena kasih karunia Allah. Puncaknya pada wafat Kristus di salib. Kristus boleh sampai salib seperti itu, dipukul sampai pecah-pecah, tapi bukan gue yang pecah-pecah. Dipukul sampai memang babak belur. Kenapa seperti itu? Kembali lagi karena kasih karunia Allah. Artinya perjalanan iman bukan terutama soal kekuatan manusia, tetapi tentang rahmat Tuhan. Abraham bisa berjalan karena janji Tuhan menyertainya. Para murid bisa bertahan karena kemuliaan Kristus yang telah dinyatakan kepada mereka. Santa Teresa dari Lisieux bisa setia karena ia bersandar pada rahmat, bukan pada emosinya. Kita semua bisa selamat apabila kita percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, pusat permenungan kita pada hari ini berpuncak pada bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Matius 17:1-9, pada peristiwa transfigurasi. Ya, peristiwa transfigurasi ini Yesus berubah ayat. Kalau transfigurasi sekarang, ya mungkin tampak pada mereka yang perawatan rutin, pakai body care, pakai skin care, ini, Hanasui dan sebagainya. Pastor cuma tahu itu, ya. Warga dan sebagainya. Seandainya kalau Tuhan Yesus waktu itu pakai skin care juga, itu bukan cuma bercahaya, memang tambahkan begitu. Para saudara terkasih, peristiwa transfigurasi kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Teristimewa ibu-ibu, nona-nona yang suka perawatan. Transfigurasi, skincare buat mereka punya muka itu bercahaya kilometer. Tetapi para saudara terkasih, secara konteks, peristiwa ini menjadi setelah Yesus menubuatkan penderitaannya. Para murid baru saja mendengar tentang salib. Harapan mereka tentang Mesias yang jaya mungkin mulai goyah. Maka Yesus membawa mereka naik gunung. Hal ini serupa dengan kehidupan pribadi kita masing-masing. Saya pun pernah mengalami hal demikian. Iman kemudian goyah saat mungkin saya mengalami peristiwa pada kekeringan iman. Mungkin saya pernah jatuh karena kerikil kecil. Hal yang sama dialami oleh para murid. Sewaktu-waktu iman saya goyah, iman kita goyah karena mungkin begitu banyak persoalan hidup. Tetapi para saudara terkasih, bacaan Injil pada hari ini memperlihatkan sosok Yesus. Yesus bukan saja mengajak para murid untuk naik ke Gunung Tabor, tetapi mengajak saya dan saudara sekalian untuk masuk lebih dalam kehidupan kita masing-masing. Kita refleksi bagian dari hidup kita yang seringkali membuat kita insecure, membuat kita merasa sendiri, membuat kita merasa putus asa. Tuhan mengajak kita sekalian untuk tetap kuat, karena di sana mungkin ada rahmat tersendiri yang Tuhan sisipkan untuk Anda dan saya. Para saudara terkasih, di gunung Tuhan berubah-ubah, bercahaya, pakaiannya putih berkilau. Musa dan Elia hadir melambangkan hukum
dan para nabi menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan seluruh rencana keselamatan. Suara Bapa menegaskan identitasnya. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tujuan teologis penginjil Matius sangat jelas, yakni ia ingin meneguhkan komunitas Kristiani bahwa Yesus yang menderita adalah juga Yesus yang mulia. Salib bukanlah kekalahan, melainkan jalan menuju kemuliaan. Cahaya tabur diberikan bukan untuk menetap di sana, tetapi untuk menguatkan langkah menuju Golgota penderitaan. Maka ketika Petrus ingin mendirikan kemah, Yesus justru turun dari gunung. Kemuliaan tidak menghapus penderitaan, kemuliaan memberi makna pada penderitaan. Kerap kali dalam kehidupan kita masing-masing, ketika kita merasa nyaman, mungkin karena peristiwa ini, peristiwa itu, kita kemudian lupa untuk turun dari kenyamanan. Kita memilih untuk tinggal, berdiam, bersemayam di sana. Sewaktu-waktu ketika kita mengalami cobaan dan penderitaan, kita tidak bisa menerima untuk keluar dari kenyamanan. Tuhan melalui bacaan Injil pada hari ini mengingatkan kita untuk keluar dari kenyamanan hidup kita masing-masing. Oleh karena itu para saudara terkasih, Abraham berjalan dalam iman menuju janji, dalam perjanjian lama, teristimewa dalam bacaan pertama yang kita dengarkan. Paulus dalam bacaan kedua menegaskan bahwa panggilan itu bersumber pada rahmat, dan Yesus dalam bacaan Injil menunjukkan bahwa kasih dan cinta dapat menjadi perjalanan iman yang akan melewati salib, tetapi berujung pada kemuliaan. Dan Teresia dari Lisieux hidup dalam dinamika yang sama. Ia tidak tinggal dalam pengalaman rohani yang manis. Ia turun ke keseharian biara, ke sakit TBC, ke dalam gelap iman, namun ia percaya di balik gelap ada terang. Sama seperti kata-kata dari saya berkata, habis gelap terbitlah terang. Kita percaya bahwa seluruh perjalanan hidup kita, apabila kita refleksi setiap ada dalam hidup, itu menjadi berkat tersendiri bagi kita. Para saudara terkasih, relevansi dari Gunung Tabor bagi kita yang kita mengalami saat-saat tabur, doa yang mendoakan keberhasilan pelayanan, momen sukacita keluarga. Tetapi kita juga mengalami Golgota kekecewaan, kegagalan, sakit, mungkin ada yang mengalami kehilangan. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan bahwa janganlah menilai hidup hanya dari lembahnya. Jika kita setia mendengarkan Dia, cahaya Kristus akan cukup untuk menuntun langkah kita, meski tidak menerangi seluruh jalan sekaligus. Pertanyaan refleksi bagi kita sekalian, apakah kita berani pergi seperti Abraham? Ataukah apakah kita percaya pada rahmat seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus? Ataukah mungkin lebih daripada itu? Apakah kita sungguh mendengar Yesus bahkan ketika jalannya menuntun pada salib? Selamat berpenuh rahmat Allah menolong dan memberkati kita semua. Setelah dibawakan oleh sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan,
Marilah kita bangkit berdiri, kita menumbuhkan iman kepercayaan kita. Kita mendoakan siapa. Aku percaya akan Allah. Kita bersatu dalam doa. Umat beriman yang terkasih, Allah telah berkenan mengangkat kita semua menjadi anak-anak kesayangannya. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya dengan penuh iman dan harapan. Bagi para pemimpin umat, ya Bapa, semoga para pemimpin umat selalu mendengarkan panggilan Tuhan dan mengamalkan dengan setia dalam setiap pelayanan mereka. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang yang berjalan dalam kekelaman dan hidup tanpa harapan, ya Bapa, semoga Tuhan berkenan memancarkan terang ke dalam hati mereka serta menumbuhkan secerca harapan dalam benak mereka agar mereka mampu melihat hal-hal yang menggembirakan. Marilah kita mohon. Bagi paroki Santo Willibrordus Ternate, semoga berkat Allah mengaruniakan semangat dan kekuatan pelayanan seluruh umat di paroki ini, sehingga tetap terbuka kepada bimbingan Tuhan untuk mengalami sesuatu yang menggembirakan hati, seperti dialami para murid bersama Yesus. Marilah kita mohon. Bagi para donatur, ya Bapa, curahkanlah berkat bagi para donatur yang berada di paroki ini maupun di mana saja berada, agar dengan hati tulus mereka dapat membantu sesama yang membutuhkan, dan semoga kebaikan hati mereka adalah ajakan bagi kami untuk menjadi berkat bagi sesama lewat karya-karya. Berkatilah pula keluarga, usaha, dan pekerjaan mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kita semua yang hadir di sini boleh merasakan kebahagiaan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan boleh memiliki semangat baru dalam meniti kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon. Marilah kita duduk semula, kita panjatkan doa dan permohonan kepada kita masing-masing. Marilah kita mohon. Ya Allah, begitu besar kebahagiaan murid Yesus karena melihat kemuliaan Tuhan. Kami pun merasa bahagia boleh datang ke hadirat-Mu dalam perayaan ini. Semoga kebahagiaan ini boleh kami bawa ke dalam keluarga dan masyarakat kami, karena di sana pun kami merasakan kehadiran-Mu dalam seluruh hidup kami. Demi Kristus pengantara kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah yang Maha Mulia, sebagai tanda syukur atas panggilan-Mu, kami datang mengantar roti anggur dan hasil jeripaya kami. Sudilah Engkau menerimanya bersama dengan kurban Yesus, agar kami sanggup menggabungkan diri dalam sengsara Yesus dan kelak juga boleh menikmati kemuliaannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu.
kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pangkas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengaturnya silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh alam raya yang ada ke bawah kuasanya, agar selaku hakim yang mengatur alam semesta yang engkau ciptakan, dan selalu memuji Dikau karena besarnya karya-karyamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil berseru. Kita bersatu dalam doa syukur agung gereja yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darah." Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami, Monsinyur Seno Putra, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dan terangnya bersama dalam Dia bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Bapa segala hormat kemuliaan sepanjang segala masa.
municipality e divina istituzione formati, audemus dicere. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam. Lihatlah anak domba Allah
Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut misteri yang mulia ini. Maka kami bersyukur kepadamu, sebab meskipun masih berada di dunia, kami telah Engkau ikut sertakan dalam kebahagiaan surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Yang pertama, setelah keluar dari gedung gereja, para suster sudah menyiapkan jualan mereka. Mas sekali lagi kerjasamanya di sini boleh beri apa yang suster akan semuanya membantu para suster. Selanjutnya, terima kasih banyak untuk bersama kita dalam melayani Kristus. Terima kasih kepada para missioner yang sudah melayani Alfa, Ibu Boris, Kor dari SMP Bintang Laut untuk hati. Bagus ya. Terima kasih banyak para suster yang sudah mendampingi serta Bapak Ibu Dewan Guru. Juga terima kasih banyak untuk seluruh umat Allah yang hadir dalam Misa Kudus pada pagi ini. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Kami mau dipersilakan. Umat dipersilakan.
Terima kasih untuk lagunya. Tidak besar, kira sampai 11-12 yang masih ingat. Kalau 11 sampai 100 juga toh kayak di sini ya. Tapi terima kasih banyak. Lagunya bagus ya. Minggu depan harap rilis lagu baru lagi. Sudah cari lagu-lagu terus ya. Kalau boleh minggu depan lagu itu ibu dan bapak ke anak-anak kan. Bagi para saudara terkasih, terima kasih untuk kakak panggilan. Sebelum kita mengakhiri misa kudus kita dengan berkat Tuhan, marilah kita hening sejenak. Doa Dumuraya. Ingatlah ya Bunda hati tulus. Selamanya keserahkan seluruh perjalanan hidup kita di pekan yang baru ini. Semoga rahmat berkat Tuhan melalui doa Santa Maria Bunda Allah dan Bunda Gereja membimbing dan menyertai kita sekalian, memberkati segala usaha pekerjaan kita masing-masing, memberikan kedamaian batin, sukacita bagi kita, bagi keluarga kita masing-masing. Salam Maria. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berbicara nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef. Dan Yesus yang baik. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah